she was just a girl. She expected the world, but it flew away. Halo teman-teman semuanya, salam rimba. Saya harap kabar teman-teman semua baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktikum pengenalan ekosistem hutan yang memfokuskan pada pengenalan ekosistem hutan mangrove. Praktikum kali ini kami lakukan di Mempawah nih teman-teman. Tepatnya di Mempawah Mangrove Park. Dalam perjalanan menuju Mempawah, kami dibagi menjadi beberapa kelompok dengan menaiki 6 buah bus. Untuk mencapai Mempawah, kami harus melakukan perjalanan sekitar 79 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, kami pun akhirnya tiba di Mempawah Mangrove Park. Lokasi Mempawah Mangrove Park ini tidak jauh dari kota Mempawah. Mempawah Mangrove Park merupakan areal konservasi hutan mangrove yang berada di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Kawasan konservasi mangrove ini berada di lahan yang dulunya sempat terkena abrasi parah yang disebabkan oleh air Sungai Kapuas. Namun karena dukungan panorama alam hutan bakau yang indah serta penataan dan pengelolaan yang baik dari pengelola setempat, akhirnya Mempawah Mangrove Park ini akhirnya berhasil mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah. Dikarenakan bus tidak dapat langsung masuk ke dalam area Mempawah Mangrove Park, rombongan kami pun langsung diarahkan untuk berjalan kaki menuju ke dalam area hutan. Kami berjalan sekitar 500 meter menyusuri jalan yang tidak terlalu besar. Mungkin hanya dapat dilewati oleh 2 motor saja. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light. Setelah kami datang ke area Mempawah Mangrove Park, kami pun diarahkan untuk berkumpul terlebih dahulu untuk mendengar pengarahan serta sambutan dari Pak Sofwan dan Pak Togar selaku dosen serta Bang Wawan selaku pengurus dari Mempawah Mangrove Park itu sendiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rimba. Terima kasih. Hari ini kita sudah sampai di Mempawah Mangrove Park. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala sehingga mungkin Anda menunggu cukup lama. Di sini tujuannya praktikum nih Pak. Ya. Jadi nanti setiap ini sudah dibagi berapa kelompok nih Pak? Sudah ada satu kelasnya, ada yang 4 kelompok, ada yang 5. Jadi kisarannya sekitar.
Oke teman-teman, di video kali ini kita akan menuju mangrove park. Kita akan lihat-lihat jenis-jenis mangrove. Nah, selesai pengarahan dan juga sambutan dari Bang Wawan tadi, kami pun langsung menuju ke dalam hutan mangrove. Kelas kami terdiri dari 4 kelompok. Nah, kemudian digabungkan menjadi 1 karena terbatasnya pengelola dari hutan mangrove ini. Kami pun didampingi oleh 2 pihak pengelola untuk melihat-lihat jenis-jenis mangrove yang ada di Mempawah Mangrove Park ini. Kami menyusuri jalan hingga menuju ke tepian laut dan melihat bakau-bakau yang ditanam. Kami pun bertanya mengenai jenis apa yang ditanam dan juga apa saja fungsi dan kegunaan dari bakau tersebut. Jadi selain untuk nahan ombak juga ini bisa digunakan untuk pembuatan teh herbal di Mempawah Mangrove Park. Caranya dikeringin. Nah, menurut pemaparan dari salah satu pengelola ini, jenis api-api atau Apisonia putih ini merupakan salah satu jenis bakau yang banyak tumbuh di tepian pantai. Selain untuk menahan ombak, jenis ini juga dapat digunakan untuk bahan pembuatan teh herbal dan juga pembuatan brownies. Selain untuk wilayah konservasi mangrove, Mempawah Mangrove Park ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Mempawah. Lokasi ini sangat sering didatangi oleh wisatawan-wisatawan yang ingin melihat hutan bakau secara langsung dan juga melihat keindahan laut yang ada. Dikarenakan di tepian laut hanya terdapat 2 jenis bakau, yakni jenis bakau Apisonia dan juga Rhizopora. Kami pun langsung masuk ke dalam hutan mangrove untuk mencari jenis-jenis bakau yang lain. Karena dari Dinas Pariwisata belum ada dana turun untuk membenahi sarana prasarana. Dan ternyata 2010 itu langsung terjadilah pengorongan tanah lumpur. Oh iya, abrasi. Terus awalnya kan belum kita tanam nih, karena lumpur dulu. Kalau awal-awal lumpur masuk kita tanam, mungkin dia akan mati. Oh, tidak kuat juga. Tanam hidup, nanti lumpur baru datang lagi. Nanti udah agak keras baru kita tanam. Padahal itu agak lumayan keras kita tanam. Oh iya. Depan tuh kita coba pakai OCD itu untuk mengeraskan tanah dulu, tahan tanahnya nanti keras, baru kita tanam. Makin sekarang kita biarkan dulu, tidak ditanam dulu di depan. OCD itu kayak penanaman jenis penahan ombak. Oh, yang menahan lumpur, pakai papan dicorocok sekelilingnya. Oh iya. Itu namanya itu OCD itu. 2010 lah. Ini ingat saya masih pasir boy. Pasir timur lumpur, diam dulu, udah agak keras ditanam. Berarti awal penanamnya sekitar 2011 gitu ya Pak? 2011. Oke. Jadi teman-teman, kawasan Mempawah Mangrove Park ini dahulu merupakan kawasan pantai yang berpasir dan berlumpur yang kemudian terjadi abrasi oleh air laut.
Pada tahun 2010, mulailah penancapan OCD sebagai pengeras lumpur untuk penanaman mangrove. Penancapan OCD ini berlangsung selama 1 tahun, yang kemudian pada tahun 2011 sudah mulai ditanam jenis-jenis bakau untuk mengisi lahan lumpur yang kosong itu. Bisa dibuat dodol kalau tak salah yang ini termasuk jenis apa Pak? mangrove juga. Mangrove. Tapi jenis bukera. Nanti baru kita jelaskan. Kami berjalan dan menemukan jenis mangrove yang cukup unik, karena ternyata buah dari mangrove ini dapat diolah menjadi dodol. Mangrove ini berjenis Bruguera, biasanya tumbuh di belakang Rhizopora. Karena mangrove jenis ini tidak mempunyai akar jangkar untuk menahan terjangan ombak yang keras. Itu ada yang lain lagi nggak menambah jenis yang lain? Jenis mangrove-nya. Gini, kalau jenis mangrove nih identik dengan tanaman di pesisir, kayak nipah, kayak berembang, kayak ketapang. Nah itu dia. Banyak sih jenisnya. Kalau untuk hidup di tanaman pesisir kita di Kabupaten Tawas sekitar 74 jenis. Cuman yang ada di sini ini yang terjangkau yaitu sekitar paling 5 jenis ya. 5 jenis jangkau. Ya. Kemudian kami pun menuju ke area depan bertemu dengan pohon nipah. Kalau di sini tuh nipahnya tumbuh sendiri atau ditanam? Oh, tumbuh sendiri. Dia hanyut di tengah. Maka dia nempel di pesisir Oh, antara pantai dan daratan. Oh ya. Dia nyangkut. Jadi teman-teman, nipah di kawasan hutan mangrove ini merupakan tumbuhan yang tidak ditanam, melainkan hanyut terbawa oleh air laut. Selain tumbuh-tumbuhan, di sini juga terdapat ternak lebah kelulut. Nah, untuk lebah kelulut ini sendiri biasanya dipanen dalam jangka waktu 2 bulan. Dalam sekali panen, per sarang kelulut biasanya menghasilkan madu kelulut sekitar 0,5 liter atau 500 mili. Ini merupakan tempat tanaman yang nantinya akan berbunga sebagai makanan dari lebah kelulut. Lebah kelulut ini tidak dapat mencari makan yang jauh dari sarangnya. Ia hanya dapat pergi sekitaran 50-70 meter untuk mencari makan. Ini adalah jenis Rhizopora astrosa, akar jangkar ya. Oh, akar jangkar. Jadi kenapa kita unggulkan buah ini? Karena dia ini termasuk mempunyai akar jangkar yang bisa menopang ombak suatu mengurangi abrasi. Oh iya. Akar dia ini. Bibitnya udah berapa lama nih Pak? Ini kalau ini baru sekitar 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Kita udah siap tanam tuh itu daun 4. Oh Udah iya. siap tanam juga daun 4. Kayak ini. Nah, ini bisa kita tanam. Kalau untuk daun 2 itu masih kecil. Jadi Oh iya. Ya. sebenarnya kita ini bukan nggak mengumpulkan duit kan kalau istilahnya kan. Kalau jadi kecuali kalau ada komunitas nanam kita siap duit. Oh iya. Tidak pakai bayar. Tapi kalau umpama bikin proyek apa itu jual. Oh. Itu bisa antara 2.500 sampai 1.500 Per batang atau per polybag? Oh, per batang. Kalau polybag 2. Oh iya. Cukup sampai di sini saja perjalanan kita mengarungi Mempawah Mangrove Park. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pahutan dan klik tombol like untuk membantu kami menjadi pemenang dalam lomba video pengenalan ekosistem hutan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura.